Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2092300025. Saya dari Prodi PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep perkembangan sosial. Konsep perkembangan sosial. 1. Keluarga. Pola asuh. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pelajaran pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkalan tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan secara kodrati. Suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. 2. Teman sebaya. Selain keluarga dan guru, teman seusia atau teman sebaya juga mempermainkan peran penting dalam perkembangan anak. Dalam konteks perkembangan anak, teman sebaya seusia adalah anak pada usia yang sama. Sebaya adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Sebaya memegang peran yang unik dalam perkembangan anak. Salah satu fungsi terpenting adalah memberikan informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Piaget dan Sullivan memberikan penjelasan tentang peran sebaya dalam perkembangan sosioemosional. Mereka menekan bahwa melalui interaksi sebayalah anak-anak dan remaja belajar sebagaimana berinteraksi dalam hubungan yang simetris dan timbal balik. Dan adapun fungsi teman sebaya. Yang pertama, teman sebaya ialah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang lebih sama. Yang kedua, salah satu fungsi kelompok teman sebaya yang paling penting ialah menyediakan suatu sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Yang ketiga, relasi yang buruk di antara teman-teman sebaya pada masa anak-anak diasosiasikan dengan suatu kecenderungan untuk putus sekolah dan perilaku nakal pada masa remaja. Yang keempat, relasi yang harmonis di antara teman-teman sebaya pada masa remaja diasosiasikan dengan kesehatan mental yang positif pada tengah baya. Yang ketiga, sekolah. Sekolah merupakan pusat pendidikan formal. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tapi sekolah juga sebagai prosuden dan pemberi jasa yang erat kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan tidak mungkin berhasil tanpa tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai produk pendidikan, sekolah banyak berperan dalam mengembangkan sosial emosional anak karena di sekolah mereka mulai bergaul sebagai bagaimana dari anggota masyarakat. A. Konteks perkembangan sosial yang terus berkembang di sekolah. Konteks sekolah bervariasi sejak masa kanak-kanak awal, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga remaja. Masa kanak-kanak awal adalah sebuah lingkungan yang terlindung oleh batas-batas dalam ruang kelas. Dalam setting sosial yang terbatas ini, anak-anak berinteraksi dengan satu atau dua guru yang biasanya perempuan, yang menjadi pegure utama dalam kehidupan mereka saat itu. Anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya dalam kelompok kecil. B. Pendidikan masa kanak-kanak awal. Ada banyak variasi cara mendidik anak, namun banyak pakar yang sepakat agar pendidikan disesuaikan dengan perkembangannya. Pendidikan yang sesuai secara development. Pendidikan jenis ini didasarkan pada pengetahuan perkembangan khas dari anak-anak dalam rentang usia, ketepatan usia, dan keunikan anak, ketepatan individual. Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan bertentangan dengan praktek yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan yang mengabaikan metode konkret dalam mengajar anak. Pengajaran langsung yang biasa berupa tulis baca
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan. Pendidikan yang tepat adalah pendidikan secara development. Dan adapun kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula menerima pelajaran pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Selain keluarga dan guru, teman seusia atau teman sebaya juga mempermainkan peran penting dalam perkembangan anak. Dalam konteks perkembangan anak, teman sebaya seusia adalah anak pada usia yang sama. Sekolah merupakan pusat pendidikan formal. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tapi sekolah juga sebagai presiden dan memberi jasa yang erat kaitannya dengan pembangunan. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampun Bapak Ridwan SPC MPC Psikolog. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.